Halo semuanya, kita dari kelompok 2 mata kuliah studi Amerika Serikat A1 ingin memaparkan hasil diskusi kita terkait relevansi dari US Grand Strategy itu sebagai bagian dari final report debate kita. Nah, dari kelompok kita sendiri ada 4 anggota, yakni aku sendiri Belva, lalu ada Valen, Aidila, dan juga Narani. Oke, langsung saja ya, kita langsung ke slide yang pertama. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke argumentasi utama kita, di sini, aku akan menjelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya grand strategy itu. Jadi secara sederhana, dia diartikan sebagai penggunaan kekuasaan untuk mengamankan kepentingan negara, di mana penggunaan kekuasaan ini dilakukan melalui berbagai, seperangkat kebijakan yang terkoordinasi serta dirancang memang untuk mengatasi ancaman dan peluang jangka panjang. Jadi di luar batasan waktu kontemporer saat itu juga. Sehingga kelompok kita merasa bahwa tujuan strategi sebuah negara akan berbeda-beda, berkisar dari penaklukan, keamanan nasional, atau prevalensi cita-cita tertentu yang dimiliki negara tersebut maupun motivasi ekonomi. Jadi langkah untuk mencapai tujuan nasional melalui grand strategi berada pada tingkat tertinggi dalam menetapkan bagaimana negara atau unit politik lainnya memobilisasi sumber kekuatan yang mereka miliki. Sehingga di sini bukan sebagai sebatas metode yang dilakukan AS pada setiap bidang pemerintahannya saja. Nah, hal ini sesuai dengan pandangan sejarawan bernama Liddell Hart yang menyatakan grand strategi ini bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki sebuah bangsa menuju pencapaian objek politik atau tujuan yang ditentukan oleh kebijakan fundamental yang mereka miliki. Atau dalam kasus hari ini yaitu adalah pada US American Core Values atau American View. Nah, di sini kita juga merasa bahwa dalam polarisasi political system di Amerika Serikat, di mana terdapat polarisasi antara Demokrat dan Republik yang sudah sangat terpecah, diperlukannya sebuah grand strategi yang dinamis karena kedua pihak itu sudah tidak dapat lagi menyepakati sebuah visi bersama untuk sebuah kepemimpinan global. Sehingga maka karakteristik grand strategi harus dinamis, tidak berhenti pada satu instrumen saja, dan juga dapat berevolusi sehingga tujuan Amerika Serikat yang diinginkannya dapat bertahan dalam sengitnya persaingan global yang tidak hanya meninjau iklim geopolitik yang dimiliki saat ini seperti grand strategi pada umumnya. Kami dari kelompok 2 beranggapan bahwa Grand Strategi Amerika Serikat sudah tidak lagi relevan karena Grand Strategi Amerika Serikat telah membatasi Amerika untuk memaksimalkan kepentingan nasional dan juga mencapai independensi dari negara tersebut. Hal ini didukung karena kami beranggapan bahwa politik luar negeri yang ada oleh Amerika Serikat sudah cukup efektif menjadi strategi nasional dari Amerika Serikat melalui diplomasi, melalui negosiasi yang diperlukan dalam politik luar negeri itu sangat penting dan juga diperlukan untuk dilakukan sebagai sarana yang efektif bagi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dan juga yang kedua, kami melihat bahwa grand strategi dalam pelaksanaannya telah memiliki banyak sekali aspek yang tidak efektif seperti memiliki dana yang besar dan juga pelemahan value dari Amerika Serikat itu sendiri. Yang pertama, Grand Strategy ini dari Amerika Serikat itu memerlukan dana yang besar karena Amerika Serikat pada dasarnya memperkuat militernya dalam Grand Strategy, dan juga di sini Amerika Serikat memiliki banyak sekali kerjasama dalam militer dan juga intervensi militer. Oleh karena itu Amerika Serikat memerlukan dana yang besar dalam pengembangan dari militer tersebut. Yang kedua, di sini kami beranggapan bahwa Grand Strategy telah melemahkan value dari Amerika Serikat karena pada dasarnya Grand Strategy Amerika Serikat itu berfokus pada kerjasama dengan negara lain sehingga membuat Amerika Serikat terlalu banyak terlibat dengan negara lain sehingga Amerika Serikat harus menyesuaikan diri dengan negara lain yang menurunkan esensi dari nilai Amerika Serikat itu sendiri. Oke, selanjutnya jadi, bisa dibilang bahwa kelompok kami menggunakan periode kepemimpinan Donald Trump sebagai study case-nya dalam melakukan analisis terhadap relevansi American Grand Strategy itu sendiri. Seperti yang diketahui, Donald Trump merupakan satu-satunya presiden AS yang memilih untuk tidak menggunakan grand strategi dan, lebih condong untuk menguatkan politik luar negerinya. Ia meyakini bahwa tidak ada strategi yang mampu menyesuaikan dengan kondisi dunia yang dinamis, di mana sifatnya itu memang penuh kejutan dan juga tidak terduga. Maka dari itu perlu adanya grand strategi yang jauh lebih adaptif, yang sekaligus juga mampu berkolerasi dengan national interest US sebagai prioritas utamanya. Uh, Lalu oleh karena itu juga dapat dibilang Donald Trump ini diketahui
sebagaimana yang kita tahu juga bahwa Donald Trump ini banyak keluar ya dari berbagai kerjasama atau juga perjanjian seperti misalnya Paris Agreement atau perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action, karena memang Donald Trump meyakini bahwa perjanjian-perjanjian ini tuh malah menghambat Amerika Serikat dalam meningkatkan national value, dikarenakan perlunya ada penyesuaian atau adjusting dengan kepentingan beberapa negara anggota dalam perjanjian itu sendiri. Meskipun cukup kontroversial, keputusan ini nyatanya malah didukung atau dilakukan karena pertimbangan adanya data yang menunjukkan bahwa sekitar 55% masyarakat Amerika merasa United Nations atau UN ini bekerja tidak lagi efektif. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pemaparan mengenai data penguat atas pada kepemimpinan Trump. Yang pertama yaitu sesuai yang telah disampaikan pada argumen pertama bahwa grand strategi Amerika mengeluarkan budget yang begitu besar karena mereka menekankan pada penguatan militer. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa Amerika sendiri telah memiliki militer yang begitu kuat yang juga didukung dengan perekonomian yang sangat baik. Sehingga pada masa kepemimpinan Donald Trump melakukan pengurangan pada budget militer sehingga hanya mengeluarkan 599 miliar US dollar saja. Kemudian di saat periode kepemimpinan Trump berakhir, mulai terjadi kenaikan kembali menjadi 748 miliar US dollar. Yang mana seharusnya keperluan budget yang begitu besar untuk militer Amerika itu tidak diperlukan karena melihat kondisi militer Amerika yang sekarang telah cukup untuk digunakan sebagai deterrence. Kemudian sesuai data yang terpapar dalam video membuktikan bahwa kepemimpinan Donald Trump memberikan dampak yang begitu baik pada peningkatan ekonomi. Meskipun telah sempat mengalami penurunan pada saat pandemi, kemudian di periode selanjutnya telah mengalami peningkatan yang begitu baik dan sebesar 3 kali lipat dibandingkan negara lain dan menjadi perekonomian terbaik sepanjang sejarah Amerika. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan argumen yang telah disampaikan, kami meyakini bahwa grand strategi Amerika tidak lagi relevan untuk diterapkan oleh Amerika Serikat pada kondisi dunia seperti saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.